Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Syawali Pohan. Saya mahasiswa Universitas Maliku Saleh, jurusan Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana sih cara perhitungan pakan menggunakan dua metode, yaitu metode aljabar dan metode trial and error. Lah, lalu bagaimana cara mengerjakannya? Simak di video ini. Jangan kemana-mana, jangan ganti channel, oke? Nah, pertama kita akan mengerjakan soal tentang metode aljabar. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soal, yaitu akan dibuat pakan ikan dengan pakan ikan 35% bobotnya, yaitu 35 kilo. Bahan baku yang akan digunakan tepung cacing tanah 7,20% dan selasi ikan 18,20%. Hitunglah bobot masing-masing bahan baku dan bobotnya. Jadi metode aljabar ini ada dua metode. Yang pertama itu metode substitusi, yang kedua itu ada metode eliminasi. Nah, yang saya pakai ini metode substitusi ya guys. Jadi kita mencari persamaan satunya dulu. Jadi persamaan yang pertama itu X tambah Y sama dengan 100. Persamaan yang kedua itu sama dengan 0,72 ditambah 0,18 sama dengan 35. Mengapa 0,72? Karena 20% itu 72 per 100 gitu. Jadi 72 bagi 100 dapatnya 0,72. Nah, jadi kita pisahkan dulu jadi saya di sini X itu simbol dari suplemen ya guys ya. Kalian terserah mau jadiin basal itu Y atau suplemennya X, terserah kalian gitu. Di sini saya gunakan suplemen itu sebagai yang X gitu. Jadi protein suplemen 72%. Jadi 72 bagi 100 hasilnya 0,72. Protein basal gitu juga 18,20. 18,20 bagi 100 0,18. Nah, persamaan ketiga yaitu X tambah Y sama dengan 100. Y sama dengan 100 kurang X. Nah, jadi 0,72 X ditambah 0,18 Y sama dengan 35. Nah, sama dengan 35 ini protein yang kita mau cari ya guys ya. 0,72 tambah 0,18 tutup kurung 100 dikurang X sama dengan 35. 0,72 dikali 0,72 X tambah 18 dikurang 0,18 X sama dengan 35. Nah, dapat 18 ini dari 0,18 dikali 100, jadi dapatnya 18 kurang X dikurang 0,18 begitu. Kita cari persamaan 3. Jadi 0,72 X dikurang 0,18 X sama dengan 35. Jadi 35 ini proteinnya ya guys ya. Jadi bukan hasil dari pengurangan ini. Hasil pengurangan ini kita letakkan di sini. Dikurang 18 ini kita letakkan di sini. Jadi 35 kurang 18 baru hasilnya di sini dapat 17. Begitu. Jadi di bawahnya itu X sama dengan 17 dibagi 0,54. Dapatnya hasilnya ini X sama dengan 31,48. Lanjut, X tambah Y sama dengan 100. Jadi 31,48 hasil dari X tadi. Jadi tambah Y sama dengan 100. Y tambah 31,48 sama dengan 100. Y sama dengan 100 dikurang 31,48. Jadi hasilnya 68,52. Nah, dari perhitungan tersebut diperoleh kebutuhan tepung cacing tanah atau tepung cacing tanah X, lambangnya X sebesar 31,48 dan selasa ikan sebesar 68,52. Nah, untuk pembuktiannya saya membuat tabel seperti ini untuk pembuktian bahwasanya ini tuh dapat guys. Jadi ini tuh dapat 35%
hasil dari perhitungan kita tidak meleset seperti itu. Jadi tepung cacing tanah tadi kan 72% proteinnya. Jadi kita kalikan dengan hasil dari X tadi yang kita hitung tadi yang di awal ya. Dikalikan 372 dikali 31,48 dibagi 100, hasilnya 22,66. Begitu juga tepung selasi 18,20 dikali hasilnya tadi, hasil Y tadi, hasil Y dikali 68,52 dibagi 100, jadi hasilnya 12,47. Lalu kita tambahkan ini, sorry guys, jadi kita tambahkan 22,66 tambah 12,47, hasilnya 35,13 seperti itu. Nah, untuk perhitungan bobot kering, jadi untuk membuat pakan ikan sebanyak 35 kilo, yang saya inginkan itu 35 kilo guys. Jadi maka dibutuhkan bahan tepung cacing tanah 31,48 kali 35.000 gram. 35 kilo itu kan 35.000 gram. Jadi ya saya buat seperti itu aja. Jadi hasilnya itu 11,01. Mengapa kok bisa 11,01? Padahal kalau 31 kali 5.000 itu kan hasilnya banyak ya guys ya. Jadi 31,48 dikali 35.000 gram dibagi 100 lagi gitu. Sama juga 68,52 dikali 35.000 gram dibagi 100. Jadi hasilnya 23,98. Jadi 11,01 ditambah 23,98 dapat 34,99. Nah, mendekati. Jadi sudah betul ini guys. Jadi sudah betul ini kawan-kawan. Nah, 35 ini 35,13 ini walaupun berlebih ini sudah betul. Maaf guys. Jadi 35,13 itu sudah betul asalkan tidak melebihi 3,20 ke atas, itu sudah salah. Jadi gitu. Nah, lanjut. Nah, kita masuk ke metode percent square. Jadi percent square ini saya sudah buat contoh soalnya. Jadi akan dibuat pakan ikan baung sebanyak 50 kilo dengan protein 32 dengan bahan baku sebagai berikut: tepung ikan, tepung kedelai, dedak halus, tepung terigu, tepung jagung. Nah, dan kandungan proteinnya itu bisa kalian lihat. Jadi yang ditanyakan itu komposisi dan bobot masing-masing bahan baku. Nah, pertama-tama kita pisahkan dulu. Kita tentukan dulu yang mana sih protein suplemen dan protein basal. Nah, jadi protein suplemen itu protein yang kadar proteinnya itu 20% ke atas, itu protein suplemen. Sedangkan basal itu 20% ke bawah, seperti itu guys. Jadi ada protein suplemen, ada tepung ikan, tepung kedelai. Protein basal, dedak halus, tepung terigu, tepung jagung. Nah, kita meratakan yang di sini, dihitung 62,65 ditambah 39,60. 39,60 dibagi 2. Mengapa dibagi 2?
Karena protein suplemennya ini di sini ada dua bahan. Jadi bagi dua. Hasilnya dapat 51,12. Sedangkan protein basal 11,35 ditambah 8,90 tambah 7,63. Mengapa dibagi 3? Mengapa dibagi 3? Karena protein basalnya itu ada 3 bahan. Jadi hasilnya itu 9,29. Begitu. Nah, protein suplemen ini hasil dari ini kita letakkan kemari. Nah, ini namanya itu segi 4%, guys. Segi 4% kawan-kawan. Jadi 51,12, 32 ini protein yang kita inginkan. 9,29 hasil dari ini juga protein basal. Jadi kita kalikan, kurangkan silang. Jadi kita kurangkan silang ini 51,12 dikurang 32, hasilnya dapat 19,12%. 9,29%. Maaf, 32 kurang 9,29 hasilnya dapat 22,71. Baru kita tambahkan 22,71 tambah 19,12. Dapatnya hasilnya 41,83. Seperti itu. Nah, untuk menghitung komposisi tiap bahan baku protein suplemen 22,71% dibagi 41,83. Dari mana datangnya 22,71 ini? Dari hasil pengurangan silang ini. 22,71 41,83-nya dapat dari sini. Nah, dikali 100%. Hasilnya dapat 54,29. Begitu juga yang di bawah protein basal 19,12 dibagi 41,83 dikali 100% sama dengan 45,70. Nah, untuk komposisi masing-masing bahan baku protein suplemen 54,29 dibagi 2 dapatnya 27,14. Protein basal 45,70 bagi 3 dapatnya 15,23. Seperti itu. 2 bahan dibagi 2, 3 bahan dibagi 3 gitu. Nah, untuk pembuktian komposisi masing-masing bahan baku mengandung protein 32%, kita buktikan dengan tepung ikan itu 27,14%. Jadi ini hasil dari sini kita letakkan ke bahan-bahan yang memang termasuk ke protein suplemen gitu. Baru kita kalikan ke protein aslinya, kadar protein yang ada di tepung ikan 62,65. Hasilnya dapat 17,00. Ini setelah dikalikan dibagi 100 ya guys, karena kawan-kawan, karena persen. Jadi dibagi 100 seperti itu. Sama juga ini 15,23 kali 11,53 dapatnya sekian. Sama. Lalu hasil dari perkalian ini kita jumlahkan jadi dapatnya 31,97. Nah, untuk perhitungan bobot masing-masing bahan baku, jika akan pakan ikan sebanyak 50 kilo, jadi yang saya inginkan itu 50 kilo, maka komposisi bahan baku yang harus disiapkan adalah sebagai berikut. Jadi tepung ikan tadi 27,14 sama seperti yang tadi dikali 50 kilo. Seperti itu. Dibagi 100 juga. Nah, ini dapat kalian, ini hasilnya 13,57, 7,61. Jika kalian jumlahkan ini mungkin apa? Jadi saya lupa untuk menjumlahkannya. Maaf ya teman-teman. Jadi ini setelah kalian jumlahkan pasti akan mendekati 50 kilo atau mungkin pas. Seperti itu caranya. Jadi sekian yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga kalian suka. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Mari semangat belajar kawan-kawan.